Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Meliaman dari kelas 10 TKJ 2 akan menjelaskan semua materi dari materi dasar PHP sampai operator pembandingan. Dasar PHP. Apa itu PHP? PHP memang bukan istilah asing bagi orang-orang yang pernah belajar bahasa pemrograman. Namun bagi Anda yang masih awam atau baru terjun ke dunia pemrograman, Anda pasti bertanya-tanya apa itu PHP. Dalam artikel ini kami akan menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang bahasa pemrograman ini, termasuk pengertian PHP, fungsi PHP, dan contoh coding PHP. Jadi, apa itu PHP? PHP adalah bahasa penulisan script open source yang biasa digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. PHP atau Hypertext Processor sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk frontend dan backend. Sementara itu, Python hanya untuk sisi server atau backend. Bahasa penulisan skrip adalah bahasa yang mengotomatiskan eksekusi teks atau tugas dalam environment runtime khusus. Tugas ini mencakup menginstruksikan halaman statis atau dibuat dengan HTML dan CSS untuk melakukan tindakan tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, Anda bisa menggunakan skrip untuk memvalidasi apakah semua kolom dalam sebuah form sudah diisi sebelum form dikirim kembali ke server. Skrip tersebut akan berjalan, lalu memeriksa semua kolom ketika user mengirimkan form. Sejarah dan contoh penggunaan PHP. PHP awalnya diciptakan oleh Rasmus Reldorf untuk memantau orang-orang yang mengunjungi homepage miliknya. Seiring waktu, bahasa ini menjadi makin populer dan Reldorf akhirnya meriliskan sebagai proyek open source. Pada pengembangan pun mulai menggunakan memperbaiki dan menyempurnakan kode ini, hingga kemudian menjadi bahasa penulisan skrip yang kini banyak digunakan. Meskipun dianggap sebagai bahasa penulisan skrip yang tidak memiliki tujuan khusus, PHP seringkali digunakan untuk pengembangan web. Hal ini dikarenakan PHP memiliki sebuah fitur yang dirasa sangat berguna, yaitu kemampuannya untuk disematkan ke file HTML. Selain itu, fitur ini juga akan berguna ketika Anda harus menggunakan markup HTML yang sama berulang kali. Anda tidak perlu menulis kodenya lagi dan lagi. Cukup tuliskan ke dalam file PHP, dan setiap kali Anda perlu menggunakan HTML, Anda hanya perlu memasukkan file PHP ini. Contoh halaman yang menggunakan PHP bisa dilihat di Facebook. Buka homepage mereka, dan Anda bisa melihat bahwa URL-nya diakhiri dengan .php atau facebook.com/home.php. Dengan kata lain, halaman ini dibuat dengan file PHP home.php yang memuat gabungan kode hypertext, preprocessor, dan tag HTML. Jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang penulisan file PHP, lihat contoh skrip PHP sederhana ini. Jika Anda meletakkan file PHP ini ke direktori root situs, Anda akan menemukannya dengan menemukan situs.com atau greetings.php. Output file PHP ini akan terlihat seperti berikut dalam HTML. Skrip ini adalah contoh paling sederhana karena Anda tidak perlu menjalankannya dengan cara apapun. Kami hanya menggunakan pernyataan echo untuk menginstruksikan halaman agar menampilkan teks salam dari hostinger. Namun, contoh ini bisa menunjukkan bagaimana situs Anda akan menafsirkan kode PHP ke dalam HTML. Nah, selanjutnya ini keunggulan dan fungsi PHP. Sebenarnya PHP bukanlah satu-satunya bahasa penulisan skrip sisi server yang tersedia, karena ada banyak bahasa lain yang bisa Anda gunakan. Namun PHP memiliki beberapa keunggulan dibanding pesaingnya, apalagi jika Anda menggunakannya untuk situs WordPress. WordPress dibuat menggunakan PHP, sehingga dengan bahasa ini Anda bisa melakukan penyesuaian dan kustomisasi secara lebih menyeluruh pada situs Anda.
Misalnya, Anda bisa memanfaatkan untuk memodifikasi plugin dan tema yang tersedia, atau bahkan untuk membuatnya sendiri. Atau jika ingin menjadi developer WordPress, Anda akan sangat terbantu dengan mempelajari PHP. Nah, selanjutnya program dan flowchart. Program merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh komputer. Seorang programmer akan menuliskan program yang berupa serangkaian urutan instruksi menggunakan algoritma tertentu dan menuangkannya ke dalam bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Selanjutnya, instruksi tersebut dieksekusi menggunakan utility bahasa pemrograman tersebut agar dapat dikenali oleh perangkat keras. Biasanya program akan diletakkan pada hard drive komputer. Ketika penggunaan menjalankan program tersebut, maka komputer akan mengakses di mana letak penyimpanan program dan memberitahu prosesor untuk menangkap instruksi dan menjalankannya sesuai dengan fungsi dan yang diharapkan. Nah, ini dia fungsi program. Pada umumnya, keberadaan program menjadi suatu hal yang diharapkan oleh komputer, sebab program dapat mengontrol perangkat keras atau hardware untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika tidak ada program, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat melakukan tugas apapun yang diinginkan oleh pengguna. Contoh program. Secara umum, program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu sistem operasi, program aplikasi, program utility, dan bahasa pemrograman. Untuk contoh program ini, penjelasannya bisa kalian cari di internet. Nah, pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem, atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan-tahapan langkah dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan. Sesuai dengan artinya, jika dibahasakan bahasa Indonesia yaitu diagram alir, jadi flowchart ini diagram yang mengalirkan atau mewakili ilustrasi penggambaran penyelesaian masalah. Nah, ini dia simbol-simbol flowchart. Bisa kalian lihat di sini banyak simbol dan kalian bisa maknain satu-satu artinya. Nah, fungsi flowchart. Flowchart berfungsi untuk menggambarkan secara jelas suatu alur pekerjaan dan kerangka acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, ini dia adalah contoh flowchart. Flowchart ini menggunakan simbol-simbol yang tadi sudah saya kasih. Nah, untuk selanjutnya itu operator aritmatika dan logika. Operator aritmatika. Sesuai namanya, operator aritmatika berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika. Operator aritmatika meliputi perhitungan simpel yang pasti Anda pun memahaminya, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Nah, ini dia operator aritmatika. Saya akan jelaskan dari atas. Operator penjumlahan. Jenis operator aritmatika penjumlahan dalam bahasa pemrograman dituliskan dengan simbol plus. Penambahan berguna menambahkan satu operan dengan operan lainnya. Nah, yang kedua yaitu pengurangan. Jenis operator pengurangan dalam bahasa pemrograman dituliskan dengan simbol min. Pengurangan berguna mengurangi suatu operan dengan operan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perkalian. Jenis operator aritmatika perkalian dalam bahasa pemrograman dituliskan dengan simbol bintang. Pengurangan berguna mengalihkan suatu operan dengan operan lainnya. Nah, yang keempat yaitu pembagian. Jenis operator pembagian dalam bahasa pemrograman dituliskan dengan simbol garis miring. Pembagian berguna untuk membagi operan dengan operan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu sisa bagi atau modulus. Simbol mod merupakan salah satu contoh operator yang menghasilkan angka dari sebuah hasil bagi. Mod atau modulus merupakan sisa hasil bagi dalam bahasa pemrograman yang ditulis dengan simbol persen. Bagaimana cara pakainya? Nah, bisa kalian lihat ini adalah cara untuk memakai simbol-simbol tadi. Nah, silakan seperti ini. Coba juga untuk contoh operator yang lain seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Ini kayak begini dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kayak gitu guys untuk operator aritmatika dan logika. Operator perbandingan. Apa
Apa itu operator perbandingan? Operator perbandingan atau configuration operators digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi bernilai benar atau true. Bernilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Pengertian operator perbandingan dalam PHP. Sesuai dengan namanya, operator perbandingan membandingkan nilai dari dua operan. Hasilnya selalu salah satu dari true atau false. Hasil perbandingan akan layak true jika kondisi perbandingan tersebut benar atau false jika kondisinya salah. Operan untuk operator maupun perbandingan ini berupa tipe data angka, integer atau float, bertipe string. Operator perbandingan akan memeriksa nilai dan juga tipe data dari operan. Jenis-jenis operator perbandingan dalam PHP bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Dikarenakan operasi perbandingan dapat memiliki operan berupa angka dan string, PHP memiliki aturan sebagai berikut. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa selain membandingkan angka dengan angka, PHP juga membolehkan perbandingan angka dengan string, array, dan bahkan objek. Namun, dalam prakteknya kita akan sering membandingkan angka. Penggunaan operator perbandingan di dalam PHP. Untuk contoh 1-3 merupakan operasi perbandingan aritmatika biasa. Pada contoh keempat, 10 sama dengan 10 hasilnya false karena PHP menganggap kedua operan adalah sama, sehingga jika diberikan operator tidak sama dengan maka hasilnya false. Perhatikan bahwa tipe data kedua angka berbeda. Saya menambahkan tanda petik untuk membuat string 10. Namun PHP mengkonversinya menjadi integer 10 ketika membandingkan atau sesuai aturan tabel di atas. Pada contoh kelima, 10 sama dengan 10 hasilnya true. Karena alasan yang sama dengan penjelasan contoh keempat, string 10 dikonversi terlebih dahulu menjadi angka, lalu dibandingkan, sehingga hasilnya menjadi true. Untuk contoh ke-6, 10 identik dengan 10 hasilnya false karena operator identik selain membandingkan nilai juga membandingkan tipe data dari operan sehingga string 10 dianggap tidak sama dengan integer 10. Hal ini berbeda dengan contoh kelima. Untuk contoh ke-7, 150 sama dengan 1.5e2. Hasilnya true karena seluruh string yang berupa angka dikonversi menjadi angka terlebih dahulu, dan 1.5e2 adalah penulisan saintifik dari 1,5 dikali 10 pangkat 2 yang hasilnya adalah 150. Namun sama seperti contoh kanan, jika kita mengganti operator sama dengan operator identik, maka hasilnya akan false. Pada contoh terakhir nomor 8, saya membandingkan string dengan angka sehingga string dunia Likom dikonversi menjadi integer bernilai 0 dan baru disamakan dengan operan kedua, yakni angka 0. Karena 0 sama dengan 0, maka hasilnya akan true. Nah, jadi kayak gitu bisa kalian coba di PHP contohnya, dan nanti akan ada hasilnya. Nah, hasilnya seperti